Sholih and Sholihah dapat menceritakan atau meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Sholih and Sholihah sesuai dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 yang artinya, sungguh Ibrahim seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang sholih. Sholih and Sholihah pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 ini memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim termasuk atau orang yang patut kita teladani. Karena tadi beliau adalah orang yang senantiasa taat dan termasuk orang yang sholih. Sholih and Sholihah, sekarang Miss Tani mau bertanya nih, tahukah kalian siapa orang yang pertama kali melakukan ibadah kurban? Ayo, siapa? Yes, that's good. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim ya, Sholih and Sholihah. Nabi Ibrahim orang yang pertama kali melakukan ibadah kurban ya. Nah, beliau diutus Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Di sana Allah memuji ketaatan Nabi Ibrahim. Nah, namun ya Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba ya sama Allah. Nah, sejak itulah ya adanya disyariatkan ibadah kurban bagi yang mampu ya, Sholih and Sholihah. Dari kisah Nabi Ibrahim tentunya. Nah, Sholih and Sholihah, mau tahu kelanjutan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, mau tahu atau mau banget? Oke, cekidot. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Saat beliau lahir, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zolim bernama Namrud. Raja dan penduduknya adalah sama-sama menyembah berhala. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam bernama Azar bin Nahar. Nabi Ibrahim alaihi salam sejak kecil hidup di kalangan yang penuh kemusyrikan dan kekafiran. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang tak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ahli dalam memahat patung, dan patung-patung itulah yang dijadikan sesembahan. Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babilonia adalah mengadakan sesajian kepada berhala dan berpesta pora. Biasanya setelah memberikan sesajian kepada berhala, Raja Namrud beserta seluruh penggawa kerajaan dan diikuti oleh rakyatnya setianya pergi ke alam terbuka untuk berpesta. Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan sebuah bintang, dan dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam dan menghilang." Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman,
"Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit atau bagian dan bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Tunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Pada suatu ketika Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang sudah disiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Di sana terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah terjadi perdebatan, Raja Namrud marah karena Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap telah menghina sesembahan mereka. Raja Namrud memerintahkan pengikutnya untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya dan meletakkan di sekeliling Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diikat tangannya. Kayu bakar itu kemudian disulut dengan api yang berkobar-kobar. Beberapa saat kemudian, si jago merah melahap kayu bakar beserta tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Api membara itu semakin redup. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tak disangka-sangka. Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana setelah menyimak kisah keturunan Nabi Ibrahim, seru bukan? Nah, Solih and Solihah bisa diharapkan Solih and Solihah dapat meneladani beliau ya. Adapun tauladan beliau yang pertama itu Nabi Ibrahim itu pandai dan cerdas. Yang kedua, beliau Nabi Ibrahim itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam gigih dalam berdakwah. Kemudian yang keempat yaitu berani. Kemudian yang kelima yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, Solih and Solihah bisa diharapkan Solih and Solihah bisa menjadi dapat mencontoh teladan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Solih and Solihah menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kemudian Solih and Solihah gigih dalam belajar. Kemudian Solih and Solihah juga seorang yang pemberani dalam kebaikan dan senantiasa sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin yang dapat Miss Nani harapkan ya. Semoga Solih and Solihah bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. That's all. I am sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.